1. Soal UM-UGM tahun 2018. Faktor utama pendorong industrialisasi di negara Jepang, Korea, dan Jerman adalah A. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, B. Kondisi sumber daya alam yang bervariasi, C. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat, D. Kemampuan teknologi dan inovasi tinggi, E. Kuantitas sumber daya manusia mencukupi. Untuk opsi A, tentu bukan merupakan jawabannya. Hal ini dikarenakan negara Jepang, Korea, dan Jerman merupakan negara-negara maju yang umumnya memiliki tingkat penduduk yang rendah. Maka opsi E juga bukan merupakan jawaban. Kuantitas dalam hal ini berupa jumlah tentu tidak ada hubungannya dengan industrialisasi. Kemudian opsi B, sumber daya alam yang bervariasi, tentu juga bukan merupakan jawabannya. Hal ini umumnya di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman memiliki sumber daya alam yang cukup rendah. Namun memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kemudian opsi C juga bukan merupakan jawaban. Karena meskipun pendapatan masyarakat tinggi, hal itu bukan merupakan pendorong dari industrialisasi. Adapun industrialisasilah yang mendorong ataupun yang mengakibatkan kemudian masyarakatnya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Maka tingginya tingkat pendapatan itu merupakan dampak dari adanya industrialisasi. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D, kemampuan teknologi dan inovasi tinggi. Hal ini sejalan dikarenakan perkembangan industrialisasi tentu dapat berkembang seiring dengan peningkatan atau pengembangan teknologi dan komunikasi. Maka opsi yang tepat adalah D. 2. Soal SBMPTN tahun 2018. Industri yang mengambil langsung bahan baku dari alam dinamakan A. Industri fasilitatif, B. Industri ekstraktif, C. Industri jasa, D. Industri manufaktur, E. Industri berat. Adapun tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda. Hal ini tergantung apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Maka industri berdasarkan bahan baku akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah industri ekstraktif, kedua industri non-ekstraktif, dan yang ketiga adalah industri fasilitatif. Untuk industri fasilitatif dapat diartikan kegiatan industrinya adalah menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Seperti halnya industri perbankan, angkutan, dan juga pariwisata. Kemudian, industri non-ekstraktif dapat diartikan sebagai industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil dari industri lainnya. Kemudian ada industri ekstraktif, yakni industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Maka jawaban yang tepat dalam soal kali ini adalah opsi B, yakni industri ekstraktif yang mengambil langsung bahan bakunya dari alam, seperti halnya pertanian, perkebunan, ataupun kehutanan. Ketiga, soal SBMPTN tahun 2013. Lokasi C, seperti pada gambar grafis tata guna lahan, ideal untuk mendirikan industri. A. Pulp karena dekat dengan tenaga kerja, B. Keju karena dekat dengan peternakan, C. Semen karena dekat dengan bahan baku, D. Mentega karena dekat dengan perkebunan kelapa sawit, E. Sabun mandi karena jenis dari aliran sungai. Mari kita perhatikan lokasi C. Lokasi C merupakan lokasi Bukit Kapur. Kemudian, seandainya kita membuat suatu industri di dekat lokasi C atau tepat di lokasi C, maka industri tersebut bisa kita pastikan merupakan industri
yang berorientasi atau dekat pada bahan baku. Orientasi tersebut bisa dikarenakan karena kapur merupakan bahan yang berat, sehingga untuk memperkecil biaya, maka didirikanlah industri di dekat bukit kapur tersebut. Adapun kita bisa mengetahui bahan baku kapur digunakan untuk membuat semen. Oleh karenanya, lokasi C ideal untuk mendirikan industri semen atau merujuk kepada opsi C, di mana kapur merupakan bahan baku untuk pembuatan semen. 4. Soal SBMPTN tahun 2018. Faktor alam yang mempengaruhi persebaran industri adalah: yang pertama, bahan baku; kedua, kemiringan lereng; ketiga, modal; keempat, penggunaan lahan. Faktor alam tentunya adalah faktor-faktor yang bersifat alamiah. Untuk opsi yang pertama, bahan baku. Bahan baku bukan merupakan faktor alam. Hal ini dikarenakan bahan baku bersifat tentatif atau ada yang terdapat dari alam, namun terdapat juga bahan baku dari non-alam. Itu mengindikasikan bahwa bahan baku tidak selalu menjadi faktor alam. Kemudian kemiringan lereng terkait dengan faktor alam yakni relief. Maka hal ini merupakan faktor alamiah yang mempengaruhi persebaran industri. Kemudian faktor ketiga yakni modal. Modal bukan merupakan faktor alam. Adapun modal terkait dengan faktor ekonomi. Kemudian penggunaan lahan, hal ini juga merupakan faktor alam. Sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Maka opsi yang bisa kita pilih untuk menjawabnya adalah opsi C. Adapun faktor alam yakni terkait dengan relief, yakni kemiringan lereng, penggunaan lahan, ketersediaan air, dan juga faktor tanah. Kelima, soal UGM tahun 2016. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri adalah: A. Jarak rata-rata; B. Jumlah penduduk; C. Aksesibilitas; D. Biaya angkutan minimum; E. Bahan baku utama. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi industri. Adapun secara umum, tentu untuk mendirikan suatu industri, kita perlu memperhatikan faktor tempat tersebut agar nantinya tujuan dari pemilihan lokasi tersebut dapat tercipta lokasi yang strategis. Apa maksud dari lokasi strategis? Tentunya lokasi strategis ini berhubungan dengan kemudahan akses atau sering disebut pula sebagai aksesibilitas. Maka kemudahan dalam menemukan lokasi industri tersebut menjadikan penentuan lokasi industri mengacu kepada opsi C secara aksesibilitas. Adapun opsi D yaitu biaya angkutan minimum itu lebih spesifik lagi dijelaskan melalui teori Weber. Oleh karena itu, opsi C adalah jawaban yang paling tepat. 6. Soal UGM tahun 2016. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dikembangkan untuk menjadi pusat lokasi industri, tetapi lebih dikembangkan lagi menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Sebab daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki pelabuhan untuk muatan hasil industri dan untuk pemasaran ekspor ke mancanegara. Mari kita perhatikan pernyataan yang pertama. Adapun pernyataan pertama menunjukkan bahwa daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Hal ini bernilai benar dikarenakan di daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali ditemukan berbagai pusat pendidikan seperti halnya universitas-universitas dan juga sekolah-sekolah yang cukup terkenal. Oleh karenanya, daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan. Kemudian, selain berpendidikan, kebudayaan terkait dengan keraton, dan juga kesenian yang berada di kota tersebut.
Kemudian pernyataan 2 dapat kita nyatakan bahwa daerah istimewa Yogyakarta tidak memiliki pelabuhan. Hal ini dikarenakan daerah istimewa Yogyakarta terdapat suatu samudra Hindia yang berbatasan langsung dengan daerah pantai. Hal ini menjadikan ombak yang terdapat di pantai selatan ataupun di pantai selatan Jawa cukup besar sehingga sangat susah untuk dibuat pelabuhan. Hal inilah yang menjadikan daerah istimewa tidak memiliki pelabuhan untuk hasil industri dan untuk pemasaran mancanegara. Oleh karenanya, pernyataan kedua juga bernilai benar, sehingga keduanya terdapat suatu hubungan dikarenakan tidak hanya pelabuhan menjadikan daerah istimewa Yogyakarta mengembangkan pusat industri yang lain, yakni pendidikan dan kebudayaan. Maka ketika kedua pernyataan ini benar-benar dan juga memiliki hubungan, maka jawaban yang tepat adalah opsi A. 7. Soal SBMPTN tahun 2018. Industri didirikan dengan mempertimbangkan keberadaan orang yang akan memanfaatkan hasil industri, disebut industri yang A. Labor oriented, B. Power oriented, C. Market oriented, D. Supply oriented, E. Raw material oriented. Kita bisa mengetahui bahwa pendirian suatu industri dapat berdasarkan pada orientasi tertentu atau dengan mempertimbangkan berbagai hal. Maka industri yang umumnya tidak mengalami kesulitan pada pengangkutan bahan baku atau bahan baku tersebut mudah diperoleh, maka orientasi dari industri tersebut akan difokuskan kepada keberadaan orang dalam jumlah banyak agar pemasarannya mempunyai cakupan yang luas. Oleh karena itu, industri tersebut berorientasi pada opsi C, yakni orientasi pada pasar. 8. Soal SBMPTN tahun 2013. Dampak negatif relokasi industri bagi negara berkembang adalah A. Penyediaan modal terbatas, B. Menurunnya penguasaan iptek, C. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, D. Pemanfaatan sumber daya alam berkurang, E. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Mari kita garis bawahi mengenai adanya relokasi industri atau perpindahan industri dari negara maju ke negara berkembang. Adapun perpindahan industri tersebut menghasilkan suatu dampak atau akibat bagi negara berkembang. Adapun dampak negatifnya adalah opsi B, menurunnya penguasaan iptek. Tentu tidak. Hal ini dikarenakan pertukaran atau perpindahan industri dapat mengakibatkan terdapatnya budaya baru terutama di penguasaan iptek di negara berkembang akan lebih maju. Kemudian opsi A, penyediaan modal terbatas, tentu juga bukan merupakan jawaban. Kemudian penurunnya pendapatan negara dari sektor pajak tentu juga bukan merupakan jawabannya. Hal ini dikarenakan terdapatnya industri di negara-negara berkembang tentu dapat meningkatkan sektor pajak di negara berkembang. Kemudian antara opsi C dan opsi D, kira-kira manakah yang paling tepat jika dalam suatu negara berkembang tersebut dibangun banyak sekali industri-industri. Maka dampak negatifnya tentu saja adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup di negara berkembang tersebut. Maka opsi C adalah jawaban yang tepat. 9. Soal SBMPTN tahun 2018. Dampak ekonomi merupakan tujuan utama dari pembangunan kegiatan industri. Sebab kegiatan industri tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pertahanan, keamanan, dan budaya bangsa. Mari kita perhatikan pernyataan pertama.
Adapun pada pernyataan pertama, kita perlu mengetahui di mana kegiatan industri atau pembangunan kegiatan industri tentu memiliki tujuan yang bermacam-macam. Sehingga dampak pembangunan kegiatan industri akan meliputi seluruh aspek kehidupan. Seperti halnya aspek sosial, ekonomi, hankam, iptek, dan juga budaya. Namun, tentu kita mengetahui bahwa tujuan utama dari pembangunan kegiatan industri tidak lain dan tidak bukan tentu mengacu pada faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan suatu pendapatan atau suatu income dari proses industrialisasi. Maka pernyataan pertama bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua, kita melihat bahwa kegiatan industri tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pertahanan dan budaya bangsa. Hal ini berlaku atau bernilai salah. Hal ini dikarenakan kegiatan industri memberikan dampak yang cukup komprehensif atau menyeluruh. Dikarenakan dampaknya dapat meliputi berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi, tidak luput juga aspek pertahanan keamanan dan juga aspek budaya bangsa. Adapun aspek pertahanan dan keamanan dapat dilihat melalui industri-industri yang membangun atau merencanakan industri alutsista, di mana industri tersebut dapat membuat persenjataan baik di TNI Darat, TNI, ataupun juga untuk kerjaan dan tentara. Kemudian dalam budaya bangsa, tentu industri tersebut dapat mengubah yang namanya gaya hidup. Sehingga kita melihat bahwa pernyataan tersebut bernilai salah. Maka ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka dapat kita artikan bahwa jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi C. 10. Soal SBMPTN tahun 2018. Wilayah prioritas pemasaran bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng adalah wilayah yang A. Pertumbuhan ekonominya tinggi, B. Pendidikan penduduknya rendah, C. Kepadatan penduduknya tinggi, D. Tingkat migrasi penduduknya rendah, E. Pertumbuhan penduduknya tinggi. Adapun terdapat suatu wilayah yang dikategorikan menjadi prioritas atau wilayah tersebut diutamakan untuk sasaran atau target dari bahan-bahan pokok. Maka apa yang melatar belakangi wilayah tersebut dijadikan suatu target atau sasaran untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti halnya beras dan juga minyak goreng. Tentu kita bisa mengetahui bahwa latar belakang dijadikan wilayah tersebut sebagai sasaran atau target komoditi beras dan juga minyak goreng adalah dikarenakan kepadatan penduduknya yang tinggi. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan tentu akan meningkat jika kepadatan penduduknya tinggi. Maka opsi C adalah opsi yang tepat untuk menjawab soal berikut.